sebetulnya Indonesia belum mampu atau belum prioritas atau terlalu mewah untuk membuat MBG dengan dana ratusan triliun kayak gitu. Itu dana itu dibikin untuk investasi infrastruktur manufaktur, mengundang investor luar negeri. Wah, dampaknya luar biasa. Tidak kasih makan tapi kasih pekerjaan. Biar cari makan sendiri ya, kan gitu. Kalau orang punya pancing dia nyari ikan sendiri. Kalau Anda kasih ikan, dimakan sekarang habis. Ini soal strategi pemerintah mau dibawa kemana perumahan ini. Karena kalau begini terus ya pasti memburuk secara daya dukungan ekosistemnya, ekologinya akan makin menurun ya. Ya itu wujudnya nanti banjir, macet, kekeringan kalau pas musim kering gitu. Manufaktur ini penting untuk penduduk sebesar Indonesia yang hampir 300 juta orang itu. Kan kita rasakan kalau manufaktur tidak diseriusi, banyak pengangguran, nggak bisa menyerap. Manufaktur ini yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, celakanya kita ini manufakturnya justru makin menurun. Peran manufaktur malah mengecil. Ini akan berat karena nanti banyak pengangguran. Kalau banyak pengangguran, ya ekonomi mesti nggak mungkin naik. Kalau pengangguran, daya belinya lemah. Kalau daya beli lemah, otomatis investasi juga akan rendah. Welcome back di podcast Tanya Mas Jordi. Hari ini, gue bakal bahas topik yang sedikit berbeda dari biasanya. Kebutuhan pokok manusia ada 3. Sandang, pangan, papan. Kalau ngomongin perumahan rakyat, kita tahu masih banyak teman-teman kita yang tinggal di pemukiman kumuh, yang hunian yang gak layak dan gak sehat. Di sebelah gue, udah ada narasumber pakar properti di Indonesia. Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nawir. Beliau ini pernah menjadi Direktur Utama PT Wika Realty dan Wika Gedung. Dan menjadi Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia. Selamat datang Pak Nawir. Terima kasih. Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Selamat datang di podcast Tanya Mas Jordi Pak ya. Terima kasih. Ya. Aktivitas Bapak sekarang kesibukannya lagi ngapain ya Pak? Ya kalau saya selain memang ada perusahaan lah kecil-kecil terkait properti juga. Oh gitu. Ya, saya juga masih ngajar di ISTN sekarang. Oh. Ya. Masih ngajar. Mata kuliah apa Pak? Di bidang konstruksi. Karena kalau background saya ini kan konstruksi dan properti gitu. 50-50 gitu ya. Masih terkait itu. Wah, berarti hari ini kita bakalan dapat informasi banyak banget ya guys ya. Oke, kita mau ngobrolin soal perumahan rakyat nih Pak. Boleh nggak Pak? Kita sebagai opening nih, Bapak menjelaskan kondisi perumahan di Indonesia sekarang gimana? Iya, terima kasih waktunya. Jadi sebetulnya properti atau khususnya perumahan memang tidak lepas dari perekonomian di Indonesia. Jadi sektor properti ini memang sektor yang sangat sensitif dengan perkembangan perekonomian di setiap negara. Jadi kalau perekonomian itu tumbuh, maka properti akan mengikutinya. Dan sebaliknya kalau ekonominya turun, maka sektor ini malah yang paling depan turun lebih dulu gitu. Oh gitu. Sehingga kita bisa melihat sebuah siklus dulu dari zaman reformasi sampai 2012 sebelum reformasi malah ya.
Itu kita selalu melihat siklus properti itu kurang lebih 7-8 tahun. Dari saat booming, kemudian sampai Turun saat lagi. paling rendah, Ya. kemudian tumbuh lagi. Itu biasanya antara 7-8 tahun. Tapi memang sejak 2012, itu 2013 ketika booming terakhir, sampai dengan saat ini udah 10 tahun lebih, itu cenderungnya malah turun. Terus. Itu memang tidak lepas dari perekonomian Indonesia ya. Perekonomian kita ini kebetulan sebelumnya dari 2013 sebelumnya itu selalu bisa tumbuh hampir 6%. Karena kalau properti itu booming itu kalau perekonomian kita paling nggak growth-nya sampai kurang lebih 6% atau 6% lebih. Tapi minimum 6% lah. Tapi sejak 2013-14 ke sini terus terang pertumbuhan kita 5%, malah 4, sekian gitu ya. Nah itu terus terang kita mengalami tidak ketemu lagi booming di properti. Ya. Bukan berarti tidak ada market, masih ada market, tapi market itu memang tidak bisa sebesar waktu sebelumnya. Nah, khususnya adalah sektor di high rise nih. High rise building. Ya, apartemen Ya. terus terang itu yang terpukul paling telak, artinya demand-nya memang sangat rendah. Karena terus terang di Indonesia untuk rumah pertama orang masih cenderung referennya ke landed. Sehingga ya sampai dengan saat ini landed masih ada demand-nya, walaupun tidak seperti dulu lagi, tapi apartemen praktis. Ya. Khususnya untuk menengah bawah berat, apartemen subsidi bahkan sudah sama sekali tidak ada demand-nya. Bahkan supply juga sudah nggak ada. Yang ada apartemen yang lokasinya strategis dan yang premium ya. Kalau premium malah masih ada di Sudirman, di Segitiga Mas itu kalau di situ mungkin masih ada walaupun tidak besar tapi masih ada. Tapi kalau apartemen segmen 1 miliar ke bawah rasanya sudah kecil sekali. Bahkan teman-teman perbankan minggu lalu ngobrol-ngobrol, praktis sekarang KPA itu kredit kepemilikan apartemen sudah nggak ada lagi gitu. Nggak ada keluar baru lagi kecuali yang sudah lama ya. Tapi kalau rumah landed terus terang memang masih ada ya, subsidi, ya rumah subsidi tentunya, dan kemudian rumah komersil yang kelasnya kurang lebih 1 miliar 500 juta masih cukup, demand-nya di pinggir kota masih cukup banyak. Itu situasi Perumahan hubungan sekarang. ekonomi dengan properti Ya. seperti itu. Ya. Kenapa apartemen ini demand-nya sangat rendah, Pak? Kalau apartemen ini memang pertama itu tadi kemungkinan besar ada daya beli yang turun ya, daya beli masyarakat yang tinggal di apartemen itu. Tapi memang itu tadi preferen daripada pembeli pertama rumah di Indonesia itu cenderung kepada landed. Nah, apartemen kemarin-kemarin itu memang pembeli terbesar adalah para investor dan para pembeli langsung juga, pemilik langsung, pemakai langsung. Hanya saja investornya praktis hilang karena apalagi kemarin waktu ada COVID itu, hunian apartemen sangat turun drastis ya, karena banyak orang sudah tidak bekerja di kota lagi, banyak di rumah tinggalnya ya gitu. Nah itu yang menyebabkan demand apartemen juga sangat terpengaruh ya. I see. Tapi memang apartemen ini sekarang ini ya terkait tren generasi milenial, Gen Z ini ada sedikit perubahan kan saat ini, karena mereka umumnya profesional yang
beda dengan zaman kayak saya dulu, kalau sekali kerja di tempat yang sama sudah sampai sampai pensiun di situ. Kalau sekarang kan anak muda 3 tahun 4 tahun sudah pindah-pindah ya. Nggak bisa diem. Nah, andai kata dia di satu tempat pun banyak ditugaskan di luar kota, banyak. Ya. Sehingga kecenderungannya sekarang malah mencari tempat tinggal yang sifatnya bukan dimiliki tapi sewa ya, di tempat yang di strategis dekat kantornya atau dekat pusat kegiatannya, sehingga ya waktunya lebih praktis gitu. Dan kalau nanti dia dipindah ke tempat lain, ya dia dengan mudah nanti nyari di tempat lain. Nah, ini ada potensi demand baru sih sebetulnya untuk proyek high rise ya, seperti itu. Oke, Pak, ini kita masih ngomongin soal perumahan nih. Ya. Pemerintah pernah punya program 1.000 tower, 1 juta rumah. Pertanyaan saya, ini berhasil nggak? Sukses nggak program-program ini? Ya, tentu kita masih ingat seperti 1.000 tower gitu. Itu di zaman Pak SBY dan Pak JK di awal periodenya dulu beliau. Dulu sebetulnya didasari pada pemikiran pada saat itu bahwa perumahan landed ini sangat tidak efisien. Tidak efisien bukannya lahannya yang pemakaian lahan yang tidak efisien. Kalau high rise kan lahannya mungkin kalau bisa 10 kali lipat dipakai. Misalnya kalau di satu rumah dia bisa untuk 10 rumah untuk luasan yang sama. Karena di DKI ini KLB-nya bisa sampai 10 kali gitu. Jadi lahan lebih efisien. Kedua, penyebaran yang makin jauh itu bagi yang bersangkutan pemilik rumah itu juga tidak efisien karena dia harus menempuh perjalanan jauh. Iya. Lokasi waktu jauh, biaya transportasi yang mahal. Betul. Dan bagi pemerintah juga tidak efisien karena pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang tersebar. Betul. Makin jauh dari pusat kota. Kalau di Jakarta aja sekarang ini radiusnya sudah sampai ke Cikampek, Bogor sudah jauh, Liliang sana lagi, ke arah Tangerang udah jauh lagi, ke Parung Panjang, malah Tenjo, malah Maja ya kan, itu kan makin jauh. Iya. Sehingga infrastruktur pun kan pemerintah harus menyediakan apakah itu air, listrik, infrastruktur jalan, itu juga menjadi tidak efisien ya dalam secara keseluruhan. Belum kalau kita ngomong kita pemerintah itu tiap tahun ratusan triliun mensubsidi bahan bakar misalnya. Bahan bakar yang dipakai ini kan pemborosan juga. Karena efek dari bahan bakar adalah polusi. Karena nanti rentetannya akibat kerja yang jauh kena polusi adalah di kesehatan. Nah, dampak biaya kesehatan ini juga akan meningkat berat. Jadi disadari saat itu. Nah, belum kondisi alam dengan lahan yang konservasi dirubah jadi rumah, yang tadinya sawah produktif, kan ini lahannya subur kalau di Jawa ya. Itu dikonversi jadi rumah tinggal semua, maka produksi pangan juga terancam. Jadi terus banjir ya kan, karena daya dukung alamnya menurun, karena tadinya untuk resapan situ ya di daerah Bogor banyak situ ditimbun jadi rumah. Itu kan akhirnya membawa airnya ke Jakarta sehingga banjir. Jadi kesadaran itu yang waktu itu sebaiknya hunian tuh ya terpusat di kota gitu. Iya. Dalam bentuk high rise sehingga ditekadkan mensubsidi 1.000 rusun gitu. Berunut-runut ya emang masalahnya ya kalau kita landed semua gitu kan. Nah itu. Kalau landed kan menyebar, kita bayangkan nanti penduduk kita akan menjadi berapa kalau landed semua. Iya betul. Wah, tanah pertanian akan terkonversi, hutan lindung terkonversi. Kita makan apa? Nah, itu. Terus situ-situ yang untuk menampung air
ditimbun jadi rumah. Itu dampak daya dukung alamnya akan merosot drastis ya. Efeknya pada banjir, kekeringan pada waktu musim kering. Itu yang menyebabkan waktu itu kesadaran itu sebaiknya, apalagi di Jawa khususnya, pembangunan dihentikan melebar terus divertikalkan gitu. Iya. Nah, memang kendalanya pada saat itu terus terang ya kita menghadapi budaya orang yang untuk merubah itu memang perlu waktu. Iya. Tapi kalau setelah 10 tahun ini saya lihat orang sudah, terutama generasi mudanya udah mulai pragmatis ya, artinya mulai banyak tinggal di apartemen tadi yang walaupun belum, karena apartemen ini terus terang mahal ya, dibanding landed konstruksinya itu per square meternya. Kalau landed itu kan apalagi rumah sederhana paling kurang lebih 3 juta per meter persegi. Kalau bikin high rise itu per meter persegi jatuhnya kan bisa sampai 15 juta gitu. Jadi biaya konstruksinya jadi 5 kali lipat di situ memang terus terang lebih mahal. Nah, belum ngomong harga tanah di tengah kota ya. Nah, di sini memang pemerintah yang harus memberikan dorongan untuk pembelian rumah, orang tinggal itu sebaiknya di tengah kota. Tentu konsekuensinya memang harus memberikan subsidi atau insentif yang lebih besar pada warga yang tinggal di tengah kota ya, buat mancing supaya tinggal di iya gitu supaya ya, mau tinggal di tengah kota. Karena kalau kita lihat contohnya negara yang padat penduduk seperti Beijing, Beijing itu yang penduduknya mungkin di atas 30-an juta. Itu kalau dari pusat kota kita keluar itu hanya 10 kilo aja itu sudah nggak ada bangunan, jadi dia udah pertanian. Artinya pusat semua. Iya, jadi artinya Beijing, Shanghai dia dipadatkan di tengah kota untuk high rise gitu. Orang tinggal di situ, kerja di situ semua. Karena di sana pemerintah itu di tengah kota menyediakan lahannya, kemudian menyediakan infrastruktur air bersih, listrik, air dan lain-lain, utilitas untuk bangunan itu. Nah, si developer bangun aja, nanti bangun bangunannya, nanti ketemu dijualnya berapa harganya, sehingga terjangkau lah gitu harganya, terjangkau untuk apartemen itu karena pemerintah banyak ini. Sebaliknya untuk tanah yang dikhususkan landed apa dibikin mahal banget, sehingga orang yang orang gitu mesti nggak akan mampu beli rumah yang landed itu karena akan sangat mahal sekali gitu. Sehingga praktis 10 kilo setelah itu ya tetap tanah desa, tanah pertanian ya, kecuali ya desa-desa lama ya tetap, tapi nggak terganggu. Nah, kalau kita lihat tanah-tanah di Surabaya, Jakarta, Bandung, ya miris karena semua daerah hijau udah habis ya, dipakai untuk perumahan semua. Nah, itu ini soal strategi pemerintah mau dibawa kemana perumahan ini. Karena kalau begini terus ya pasti memburuk secara daya dukungan ekosistemnya, ekologinya akan makin menurun ya. Ya itu wujudnya nanti banjir, macet, kekeringan kalau pas musim kering gitu. Iya betul banget Pak. Pak ini menarik sekali nih. Kan sekarang program pemerintah ini ada 3 juta rumah. Iya. Ya kan. Menurut Bapak nih, ini bisa nggak sih tercapai? Nah, memang ini sama dengan dulu 1000 program sebuah tekad ya. Ini pemerintah selalu kalau saya mengamati dari luar memang lebih kepada sebuah tekad, sebuah eagerness, sebuah keinginan ya. Tapi membuat roadmap ke arah sananya tidak terlihat. Even sekarang sudah setahun kan. Sudah hampir setahun ya kalau kita mulai Januari taruhlah ya.
itu roadmap menuju 3 juta setahun aja kan nggak ada. Jadi perumahan sekarang ini termasuk apartemen ya, dulu pernah sampai 400-500 ribu unit per tahun. Kalau sekarang ya kurang lebih 300-an, 350 unit per tahun. Itu sehingga untuk menuju 3 juta memang terus terang sangat jauh. Bahkan planningnya saja kita nggak melihat atau belum disampaikan secara jelas 3 juta itu gimana sih mencapainya itu. Nah, memang ditambahi programnya selain membangun rumah baru, pemerintah juga ada memperbaiki rumah tidak layak huni, RTLH ya, program RTLH itu. Jadi rumah-rumah kumuh-kumuh itu diberi bantuan untuk direnovasi supaya menjadi layak huni, baik di desa, di kota gitu. Tapi itu pun memang berapa angkanya, berapa anggarannya masih belum begitu jelas ya. Artinya kecil lah masih gitu relatif ya RTLH itu. Yang sudah disampaikan kalau FLPP ini program untuk rumah subsidi itu kan tahun ini dinaikkan dari 220.000 menjadi 350.000 gitu. Ya untuk setahun anggaran untuk FLPP atau kredit likuiditas perumahan, pembiayaan perumahan ini itu untuk membantu subsidi rumah. Jadi ya paling kalau termasuk perbaikan rumah sampai 500.000 saya kira mungkin ya. Tapi kalau 3 juta rasanya jauh, apalagi ini bulannya sudah bulan Oktober. Berarti menurut Bapak ini program 3 juta rumah ini efektif nggak Pak? Ya ini mungkin sementara jadi slogan lah gitu. Sementara jadi slogan. Kalau misalnya harusnya kan kalau ini memang serius harusnya Kementerian Perumahan Rakyat PKP ini sudah mempunyai roadmap menuju ke situ. Bangun apartemennya sekian, rumahnya sekian. Jadi nggak cuma ngomong doang gitu ya. Di situnya belum pernah terekspos secara clear bagaimana 3 juta. Tapi kalau berbicaranya lantang sih setelah 3 juta. Tapi terus terang kalau kami melihat belum ada roadmap menuju pencapaian 3 juta itu. Masih jauh dari itu. I see. Yang saya khawatirkan jangan-jangan 3 juta itu 5 tahun. Kalau 3 juta 5 tahun bisa. 3 juta 5 tahun. Oke. Tapi kapan selesainya kan gitu. Iya. Jadi Pak ada data nih menurut BPS di tahun 2023 backlog kebutuhan perumahan rakyat itu sampai 9,9 juta. Iya. Ya kan? Nah, ini kan berarti ada ketidakseimbangan antara supply sama demand, ya kan? Orang yang minta makin banyak, rumahnya makin sedikit. Kan gitu. Ini gimana, kenapa bisa terjadi nih Pak? Ya, kalau angka itu kan artinya ada 9,9 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah ya. Jadi belum memiliki rumah. Memang kalau kondisi saat ini, memang mereka ini yang belum memiliki rumah, terus terang memang daya belinya belum mampu untuk memiliki rumah atau belum mau membeli rumah. Bisa aja sekarang saya lihat anak-anak muda sekarang lebih baik nabung untuk membiayai anaknya untuk pendidikan yang terbaik daripada beli rumah misalnya. Rumahnya dia itu tadi sewa-sewa atau pindah-pindah itu tadi. Nah, bicara itu terus terang itu sangat tergantung untuk mencapai itu ekonomi. Dari supply nggak ada masalah mestinya. Tapi kalau daya belinya kurang, tentu ini akan mismatch. Artinya ada supply tapi kan daya beli kurang sehingga orang yang tidak mampu beli rumah tadi tetap akan menjadi backlog gitu. Tapi sebetulnya ini ada satu angka lagi yang mungkin bisa saya sampaikan.
sebetulnya angka kepemilikan rumah di Indonesia itu saat ini adalah, ini data tahun 24 ya. 2024. Itu udah 84% angka 84%. kepemilikan rumah di Indonesia. Itu jauh lebih tinggi dan itu nomor 35, urutan 35 di dunia yang tertinggi. Kalau yang tinggi seperti Laos itu malah tinggi banget, dia 92% angka kepemilikan rumah. Oh gitu. Tapi di negara maju seperti Eropa itu umumnya hanya 60-an persen, 65, 64%, Prancis, Belanda, Amerika juga sekitar 60% angka kepemilikan rumah. Sehingga, sisanya? Ya, itu tadi yang saya sampaikan, sisanya mereka tidak memiliki rumah tapi mereka nyewa rumah. Oh, gitu. Iya. Jadi udah beda mindset juga ya? Iya, mindsetnya dia sewa rumah. Seperti tadi saya sampaikan, anak muda sekarang, wah sewa rumah aja, beli apartemen mahal, sewa aja, nanti bisa pindah-pindah, bisa gitu. Uangnya bisa diinvestasikan ke bentuk yang lain gitu. Okay. Jadi itu perubahan mindset. Jadi kepemilikan rumah di negara maju itu malah rendah ya. Rendah. Karena mereka hanya menyediakan kerjanya bisa mobile pindah-pindah. Makanya kalau kita sering lihat cerita-cerita di film, kalau orang resign kerja atau diberhentikan kerja, nggak mampu bayar sewa, dia harus keluar dari rumahnya. Oh gitu. Nah, itu adalah case-case banyak yang seperti itu kalau mereka yang masih mengandalkan sewa rumah. Apalagi kalau di negara yang maju tentu harga rumah sudah sangat tinggi sekali ya. Ya. Yang terjangkau yang jauh di luar. Betul. Jauh sekali. Ya itu tentu kalau mereka mampunya beli yang jauh, dia nggak akan beli karena dia untuk kerja akan repot. Gitu. Iya. Jadi ya, sewa itu praktis. Gitu. Iya betul banget. Kalau kayak di Jepang, Tokyo itu kebetulan anak saya tinggal di sana ya, di Osaka. Itu pemerintah memang membangun rumah-rumah seperti rusun-rusun gitu untuk mereka ditawarkan kepada penduduk untuk tinggal di situ, sehingga memang kebanyakan juga nggak punya rumah sendiri, jadi dia sewa aja, sewa pemerintah. Dan kalau sewa pemerintah relatif murah dan boleh seumur hidup di situ kalau dia udah dia kalau dia kerjanya nggak pindah-pindah. Kalau dia kerjanya pindah-pindah ya otomatis dia harus keluar dari apartemen atau rusun itu. I see. Dan dengan penduduk yang sebesar itu tidak terskater seluas kayak Jakarta ini. Jakarta ini kan dengan metropolitannya kan 20-an juta ya. Itu radiusnya udah mungkin lebih dari 60-70 kilo gitu. Kalau dari Cikampek, Bogor ke luar lagi, kemudian Maja itu mungkin kan sudah di atas 60 kilo. Artinya kalau naik kereta aja itu sudah lebih dari hampir 2 jam ya kereta ya, KRL. Iya. Tapi kalau jalan raya jangan tanya. Kalau pas macet bisa berjam-jam. Gempor duluan Pak. Ya, itu sudah sebetulnya sudah nggak efektif untuk tempat tinggal untuk komut terlalu jauh begitu. Okay. Kalau di Osaka aja bangunan-bangunan baru tapi apartemen ya. Itu paling jauhnya kalau dengan pusat kota, kalau pakai ini ya MRT itu paling 30-40 menit dengan pusat kota sampai ke pinggiran yang paling jauhnya. Kalau kita dari Tanah Abang ke Parung Panjang aja udah 1 jam. Belum macetnya tuh. Enggak, kalau ini pakai kereta. Pakai kereta ya. 1 jam. Kalau mobil, wah jangan tanya. Apalagi kalau di pas peak hour ya pasti bisa 2 jam bisa. Kereta aja 1 jam itu Parung Panjang. Padahal sekarang banyak rumah dijual di Tenjo, di Maja,
terus ke Serang lagi kan makin jauh. Itu bisa 2 jam. Tapi untuk beberapa orang itu hidup matinya mereka, Pak. Mereka tinggalnya di situ, kerjanya di sana. Nah, Ya itu. kan? Nah, itu yang tidak yang efisien. problem. Jadi kalau dia perjalanan lebih dari 1 jam, tentu tidak efisien bagi ekonomi secara nasional. Tapi kalau kita lihat alternatifnya ya, antara mereka tinggalnya jauh atau mereka tinggal di perkumuhan. Gitu. Karena kan itu yang terjangkau harga-harganya dong, Pak. Iya, betul. Ya kan? Nah, buat perkumuhan yang ada di kota ini gimana solusinya, Pak? Nah, itu juga tantangan tersendiri karena memang harusnya disitulah sebetulnya kementerian atau Pemda turun tangan, terutama bagaimana supaya kota-kota ini yang kumuh-kumuh kan klaster-klaster ini bisa dikoordinasikan untuk dirubah menjadi ke high rise gitu. Nah, memang di situ masalah sosialnya terus terang saat ini tidak mudah. Kan mereka bisa dikonsolidasikan, mereka punya tanah-tanah di situ menjadi aset, terus menjadi apartemen, terus dia nanti dapat ganti di atasnya, melakukan konsolidasi seperti itu. Itu program seperti itu harusnya memang menjadi prioritas pemerintah supaya daerah-daerah slum di kota itu makin berkurang ya. Kalau ya ini sebenarnya ada contoh sepotong kecil di Kampung Melayu itu pemerintah menggusur yang kumuh tapi memang itu tanah tidak resmi ya, artinya bantaran sungai digusur terus kemudian dibikinkan rusun, nah mereka tinggal di situ. Tapi memang terus terang rusunnya meskipun oleh pemerintah, saya lihat tarifnya mahal juga. Gimana mau tinggalnya, nggak bisa bayarnya? Ya. Karena ini ya di saat ini sebagai contoh nih negara yang maju seperti Jepang ya di Osaka, itu rusun itu tipe 2 kamar, ada ini totalnya 50-an meter persegi lah ya. 50 meter persegi. Itu biaya sewa termasuk service charge itu hanya 1,5 juta kalau dirupiahkan. 1,5 juta? Iya, 1,5 juta. Jadi untuk penduduk yang kurang mampu ini ya kayak kita itu kurang lebih 1,5 juta. Nah kita di DKI untuk rusun yang tipenya lebih kecil, tipe 30 apa bro, itu aja biaya sewa sama biaya IPL-nya ya, itu juga sudah 1,5 juta. Tapi pendapatan penduduk Jepang jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Ya itu contohnya ya, artinya memang harusnya pemerintah banyak intervensi di situ. I see. Ya. Kita DKI juga punya rusunami yang disewakan itu, saya lihat untuk ukuran masyarakat pendapatan kita masih kemahalan ya. Dengan UMR kita, kalau di DKI kan 5 jutaan itu kemahalan. Iya, ini eye opening banget ya Pak. 1,5 juta. 1,5 juta padahal UMR di Jepang itu per jamnya 100.000. Emang bedanya kan negara maju. pakai jam kerja 100.000. Iya. Wow. Wah itu tipenya tipe 50 lebih mungkin ya. Jadi kamarnya ada 2, ada dapur, kamar mandi, ada teras, balkon maksudnya. Sedangkan itu yang tinggal di perkumuhan itu udah 7 turunan numpuk, cuma sepetak doang rumahnya, nggak punya gaji lagi. Ada itu. Nah itu memang harusnya pemerintah mengalokasikan ke arah sana. Jadi karena kalau kita terus terang ini kita membiayai terus rumah landed, mensubsidi maksudnya rumah landed yang menyebar itu banyak kerugiannya, apalagi di Jawa ya. Di Jawa mungkin sudah banyak disadari bagaimana tanah-tanah pertanian banyak berkurang ya. Iya, betul. Padahal di Jawa ini kan tanahnya subur, tentu kan sangat sayang sekali kalau terus rumah itu menggerogoti tanah. Kayak lagunya Kus Plus, Pak.
bukan lautan, hanya kolam susu, tapi udah diaspalin semua. Tadi kita ngomongin soal perumahan kumuh, nih kan. Ini salah satu bagian dari solusi untuk pemukiman kumuh ini adalah rumah subsidi, ya kan. Nah, saya pengen tahu nih, rumah subsidi itu apa? Apa sih yang disubsidi sebenarnya? DP-nya kah? KPR-nya kah? Atau rumahnya sendiri benar-benar disubsidi? Gimana, Pak? Ya, kalau rumah subsidi ini memang program pemerintah supaya penduduk yang berpenghasilan rendah ini bisa mampu membeli rumah mereka. Jadi rumah subsidi ini yang dibantu pemerintah adalah pertama utamanya adalah bunga banknya ya. Bunga banknya? Ya, jadi bunga banknya itu maksimum hanya 5%. Kalau bunga KPR biasa kan ada yang 8-9% sampai 10% gitu ya, komersil ya. Tapi kalau ini dipatok hanya 5%. Dan itu flat itu? Iya, flat sepanjang 10 sampai 15 tahun. Itu artinya selisihnya nanti itu disubsidi pemerintah. Kemudian kedua adalah PPN, pajak ya. Ya. Pajaknya ditanggung pemerintah. Ya, jadi untuk rumah subsidi PPN tidak dikenakan. Nah, kebetulan saat ini karena kondisi properti lagi lesu, sebetulnya PPN untuk rumah non subsidi pun ditanggung pemerintah saat ini. Dan itu masih berlaku sampai akhir sampai akhir tahun ini nanti ya kebetulan. Tapi untuk rumah komersil. Kalau rumah komersil itu lihat situasi perekonomian sesuai polisi pemerintah. Tapi kalau rumah subsidi PPN-nya sekarang 11% bebas ini. Kemudian selain PPN juga ada biaya perolehan hak dan BPHTB ya namanya. Itu juga dibebaskan dari ini. Kalau rumah biasa kan kita kena 2,5%. Pembeli, kalau penjual kena PPh 2,5%. Tapi kalau rumah subsidi pembelinya dibebaskan BPHTB dan penjualnya tapi tetap ada PPh-nya. I see. Itu adalah subsidi yang diberikan pemerintah. Tujuannya nih buat apa? Siapa targetnya, Pak? Targetnya ini memang untuk masyarakat, istilahnya masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. MBR sendiri itu adalah mereka, ini pemerintah sesuai peraturan Menteri PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun 2025 itu dia ada zon 1 sampai zon 4. Jadi contohnya kayak untuk DKI ini yang dinamakan MBR adalah mereka yang berpenghasilan maksimum 10 juta. Atau kalau ini yang bujang, kalau yang sudah berkeluarga boleh 14 juta maksimum penghasilannya. Itu bisa dapat MBR. Kalau penghasilan di atas itu dia nggak dapat rumah subsidi kan. Kalau Jawa lainnya itu 8 juta gitu. Sampai 10 juta. Di atas itu ya nggak dapat gitu. Jadi ada zon-zon seperti itu kira-kira yang untuk MBR. Dan mereka harus rumah pertama ya. Rumah pertama. Jadi kalau yang sudah punya rumah ya nggak bisa dapat rumah subsidi. Berarti itu jauh di atas UMR dong? Iya, memang saat ini penghasilan maksimum yang dibatasi di atas UMR ya. Kayak DKI kan UMR-nya sudah 5,9 hampir 6 juta ya. Kok lucu sih? Karena kan mayoritas orang di bawah UMR dapatnya. Iya. Ini sebetulnya penghasilan maksimum ya. Artinya maksimum. Bukan penghasilan, misalnya di DKI ini kan 10 juta. Di bawah 10 juta yang lain, ya boleh sangat diprioritaskan. Tapi kalau di atas 10 juta nggak boleh gitu. Tapi 10 juta ke bawah boleh gitu. Jadi ini memang memberi room karena memang kalau UMR nanti kendalanya nanti waktu angsuran akan menjadi kendala karena angsurannya sendiri kan memberikan kriteria dia maksimum 1/3 penghasilan lah. Itu besarnya angsuran. Jadi kalau orang
gajinya 10 juta, maksimum yang bisa dipotong untuk KPR itu 3 juta, 3,3 gitu, 3,5 juta. Supaya sisanya masih untuk hidup dia. Karena kalau lebih dari 30-an% nanti khawatirnya kreditnya potensi macet gitu. Oke. Pak, misalkan nih saya mau beli rumah subsidi. Iya. Ya kan itu kira-kira ekspektasi yang bakal saya temuin itu rumah subsidi itu berapaan harganya? Iya, kalau rumah subsidi ada pedomannya. Misalnya kalau di Jabodetabek ini ya, Iya. itu harga maksimum itu 181 juta. Oke. Nah, jadi bio bisa atau developer bisa menyebut rumah subsidi harganya harus di bawah itu. Oke. Maksimum 181 juta. Jadi 175 ke bawah bisa gitu. Kalau di atas 180 itu rumah komersil, artinya tidak bisa dapat KPR. Itu subsidi. ukurannya kaflingnya itu berapa tuh ukurannya? Terus terang kalau tipenya memang fleksibel ya, artinya fleksibel memang tergantung lokasi dan daerahnya. Kalau umumnya sih, kalau ya ini yang paling pinggir umumnya tanahnya ya paling 60 meter persegi. Ya, bangunannya antara 24-28 gitu ya, yang sekarang ini. Tapi memang kalau tanah makin dekat dengan pusat kota makin mahal, bisa jadi tanahnya kemarin Pak Menteri sudah boleh sampai 45 meter persegi. 45 gitu. Ya, artinya makin kecil gitulah. Ya. Tanahnya, kaplingnya ya. Itu tergantung daripada lokasi, karena kayak Jabodetabek itu kan dari dekat sampai jauh. Tapi tetap aja kalau harga 180 pasti dapatnya. Iya. Udah. Itu tiap daerah beda-beda atau beda-beda? Karena kalau di Jawa, di luar Jabodetabek ya, itu maksimum cuma 160 juta. Oke. Tapi kalau di Papua bisa sampai 240 juta. Gitu. Jadi ada 4 zone lah. Ya, ada yang di Kalimantan 170-an juta gitu. Nanti ada datanya per lokasi beda-beda. Ini 4 zone, dia 4 zone. Apa faktor yang membedakan harga-harga ini? Ya sebetulnya yang membedakan pasti tentang harga material setempat. Ya. Dan terutama lahan ya. Oh. Ya, terutama lahannya. Kalau di Jabodetabek kan 180-an kan tinggi. Tapi kalau di Papua mungkin lahannya nggak mahal tapi materialnya yang mahal. Susah, ya, mahal. Jadi yang paling mahal Papua. Oh gitu. 243 juta kalau nggak salah ya. Oke. Pemain yang terlibat nih di stakeholder apa aja sih yang terlibat di rumah subsidi ini? Iya, sebetulnya developer Indonesia kan terutama rumah subsidi ini sangat banyak ya. Contohnya anggota RE aja sekarang udah 5.000, 6.000-an developer. Terus kemudian ada Apersi, ada Apernas dan lain-lain. Saya kira developernya cukup besar ya. Umumnya memang developer yang bisa menggarap rumah subsidi ini memang developer setempat ya, maksudnya. Memang misalnya kalau dia di daerah Surabaya ya Surabaya, kalau daerah Jakarta, DKI ya kalau DKI udah nggak ada rumah subsidi, dia pasti Bogor, Tangerang, Bekasi gitu. Itu biasanya developer setempat yang relatif ukuran menengah dan kecil lah untuk bermain rumah subsidi. Oke. Nah kalau sorry Pak, nah kalau Perumnas gitu Pak, Perumnas kan ini se-Indonesia ada, berarti mereka juga perannya besar dong harusnya. Iya, jadi kalau Perumnas itu memang sesuai dengan fungsinya, dia punya cabang-cabang di hampir di seluruh Indonesia. Lahan-lahannya itu banyak tersebar. Nah itu memang membangun untuk utamanya rumah subsidi. Dia mix sih sekarang juga ya. Artinya ada subsidi, ada komersil. Di dalam satu kawasan gitu ada yang subsidi, ada yang komersil.
biasanya komersil ini tipenya lebih gede atau memang misalnya ruko gitu untuk fasilitas-fasilitas. Kan perumahan pasti ada rukonya untuk itu ya, memenuhi kebutuhan komplek gitu. I see. Pak, ada nggak persyaratan untuk pengajuan KPR subsidi? Ya, kalau KPR subsidi itu persyaratannya pertama tadi ya maksimum gaji yang saya sebutkan tadi. 10 juta. Yang kedua belum punya rumah. Jadi rumah subsidi harus rumah pertama gitu kan. Ya. Yang kedua itu harus clearing bank. Jadi ini yang sering menjadi kendala. Maksudnya gimana? Maksudnya dia di banknya tidak kena blacklist gitu. Oke. Sekarang ini banyak orang punya kredit atau punya kartu kredit yang macet atau apa. Nah itu kalau kita ngajuin KPR kena blacklist di situ udah nggak bisa jalan. Itu harus diberesi dulu masalah-masalah administrasi seperti itu. Ya poin utamanya seperti itulah. Utamanya ya dia harus rumah pertama. Kalau bank kayak bank syariah gitu ya Pak, itu menyediakan KPR program rumah subsidi juga nggak? Buat KPR BSI itu ya ikut Oh gitu. BSI memang pemain terbesarnya BTN ya. Ya. Tapi bank-bank lainnya termasuk swasta juga ada yang bermain di menyediakan KPR subsidi. BSI itu juga cukup banyak menyediakan KPR subsidi. Oke. Pak Nawir, kebetulan banget nih kita pernah keluar nanyain opini masyarakat tentang rumah subsidi. Ini hari ini kita mau coba tayangin. Coba pengen tahu juga tanggapan Pak Nawir tentang opini-opini mereka. Boleh nggak teman-teman kita setel di... Nah ini dia nih. Mas, bentar mas. Mas, saya Jordi. Saya Firza mas. Mas, mau nggak saya traktirin kalau bisa jawab? Traktir, jawab apa dulu nih mas? Saya traktirin kopi deh. Apa pertanyaannya? Kalau punya 1 atau 2 kata aja tentang rumah subsidi, apa mas? Jaraknya itu ada nggak sih mas rumah subsidi yang di Jakarta? Kalau misalnya di Jakarta tuh kayaknya asik banget ya. Tapi kalau misalnya kan kebanyakan pada di pinggiran ya. Nah itu kayak kurang asik deh mas. Kedua juga rumahnya mungil kali ya mas ya. Oh iya betul. Ya kan. Coba kalau di tengah kota mas, asik gitu mas. Betul banget. Mas, makasih banyak ya mas ya. Oke, sama-sama. Mas, kopinya mana mas? Rumah bersubsidi, yes or no? No. Kenapa? Jauh dari kantor. Gue kalau naik motor harus berjam-jam pulang. Cuman katanya murah sih. Oh gitu. Nah, cuman ya jauh gitu. I see. Oke. Makasih banyak ya mas ya. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Mas, saya mau nanya. Iya pak. Mas tahu rumah subsidi nggak? Tahu pak. Rumah subsidi itu kayak gimana sih? Rumah subsidi itu ukurannya kecil pak. Kok mas tahu? Kan kayak saya kecil pak. Oh gitu. Mas. Bentar mas. Saya Jordi. Mas siapa namanya? Tommy. Ya. Mas, boleh nitip sebentar gak? Siap. Mas tahu rumah bersubsidi? Tahu. Rumah bersubsidi itu kayak gimana sih? Murah. Tapi akses jalannya jauh. Oh, kok tahu mas? Tahu. Soalnya saya mau coba beli. Oh gitu. Makasih ya mas ya. Ya. Mas, ininya mas, tinggalan. Rata semua sama jawabannya gitu. Ini tanggapan Bapak gimana? Iya. Jadi tadi memang pada umumnya pertama tentang jarak, ingin bahwa ada rumah subsidi itu di Jakarta. Sebetulnya ada di Jakarta fasilitasnya ya, namanya Rusunami, Rusun Sederhana Milik gitu. Itu program itu sebetulnya ada, pernah dilontarkan pada zaman 1000 rumah susun zaman Pak JK dulu dengan Pak JK dengan SBY di periode pertamanya ya. Berarti tahun 2000 berapa ya? 2005, 2009. Ini bagian dari yang 1000 tower itu, Pak? Iya. Ya, bagian yang 1000 tower itu kan Rusunami itu. Iya. Itu di tengah kota. Nah, pada saat itu ya sebetulnya nggak sampai 1000 tapi ada cukup banyak. Itu Kalibata City, kemudian di Pegangsaan, dan tersebar di Pancoran dan tempat-tempat lain sudah sempat dibangun Rusunami itu. Jadi
memang kalau rusunami ini seperti tadi di awal saya jelaskan bahwa karena biaya konstruksi bikin rumah sama bikin apartemen high rise ini kan biaya konstruksinya kurang lebih hampir 5 kali lipat ya. Ya. Sehingga harganya tinggi. Sehingga masyarakat untuk membeli itu harus berpenghasilan harus yang lebih tinggi lagi. Satu itu. Karena juga faktor tanahnya sendiri juga harganya kan sudah mahal. Itu yang menyebabkan rusunami ini kurang diminati karena harganya yang menjadi mahal tadi. Dan tadi komplain rumahnya kok kecil ya, memang sebetulnya supaya terjangkau tadi. Karena kalau terlalu gede nanti masyarakat yang apalagi yang UMR ya nggak akan mampu membeli. Jadi ini ada pertimbangan keterjangkauan, kelayaan itu ya dikompromikan lah sehingga rumah yang minimum dengan harapan nanti kalau mereka penghasilannya naik di tahun-tahun depan maka dia bisa perbesar sendiri rumah, renovasi lah ya. Nambah kamar kalau nanti sudah punya anak lagi kamar. Sementara tipe 21 nanti ditambah kamar menjadi tipe 30 kan gitu. Atau punya ini bisa ditingkat lagi gitu. Sebetulnya itu artinya rumah tumbuh lah istilahnya. I see. Rumah tumbuh supaya terjangkau, supaya mampu. Karena kalau enggak emang masyarakat berpenghasilan rendah ini enggak akan mampu ngangsur KPR-nya gitu. Agree. Pak, ini satu lagi nih. Kan ada komen juga nih, kita dapat komen juga kalau rumah subsidi tuh nggak layak huni. Jadi kayak kualitasnya tuh kurang gitu kan. Nah, ini ada nggak sih sebenarnya yang ngontrol kualitas ini antara dari developernya sendiri kah atau dari pemerintah kah? Ada yang ngontrol nggak? Ya, ini sebetulnya tanggung jawabnya memang di PUPR atau di Kementerian Perumahan Rakyat karena mereka harus mengontrol setiap yang mau KPR rumah subsidi ini lewat kontrolnya memang sekarang ini secara online ya. Jadi si pengembang memasukkan data-data rumah-rumah yang ini ke online, nanti mereka juga menge-approve itu secara online sehingga bank memberikan KPR-nya. Standar-standar itu karena ini memang pengendalian ini akan makin ketat ya ke sini karena memang ada kasus-kasus pengembang nakal yang mungkin sehingga spesifikasinya dikurangi gitu kan. Mereka sebetulnya harus sudah ada standar spesifikasi daripada rumah subsidi itu, konstruksinya, tulangan betonnya, kualitas betonnya, rangkanya dan sebagainya. Itu sudah ada standar-standarnya kan, tinggal diikuti. Nah sekarang memang mengontrolnya dengan online, memang zaman sekarang lebih praktis ya, foto-fotonya dikirim, ya nanti KPR-nya baru bisa. Harus ketat itu ya? Iya, ketat di situ. Tapi kalau buktinya begitu berarti kan ada yang miss dong. Iya, memang namanya ini pengawasan dengan jumlah ratusan ribu, mungkin ada beberapa yang lepas kontrol itu hal-hal yang mungkin memang yang harus diperbaiki terus dengan sistem pengamanannya. Kan mereka makin lama akan makin ini karena pengembang yang nakal kena blacklist jadi mereka kemudian nggak bisa ikut lagi gitu. Dan pengembang yang sudah mapan, yang sudah ini tentu dia harus hati-hati, kalau enggak bisnis dia bisa di stop untuk tahun berikutnya, nggak bisa ikut KPR kan berat bagi dia kan, dia udah tanggung invest lahan, invest infrastruktur, nggak bisa jualan kan berat. Jadi resikonya akan berat sih bagi pengembang kalau kena blacklist ya. I see. Jadi ada punishment-nya juga ya. Iya gitu. Nah kan ada satu isu nih di mana lahan ini makin mahal dan terbatas kan ya. Iya betul. Ini kenapa sih pemerintah nggak bikin rusunaminya aja gitu? Kenapa nggak 1000 tower dibalikin lagi gitu Pak? Nah itu pertanyaan bagus. Sebetulnya tadi kita di segmen pertama juga khususnya di Jawa ini, apakah kita akan terus
berkembang strategi perumahan ini seperti ini. Karena kalau seperti ini melebar terus semakin jauh, apa enggak habis tanah di khususnya Jawa ini ya. Terus kemudian makin jauh makin tidak efektif. Dan sekarang pun tanda-tanda tidak efektif, banyak rumah-rumah subsidi yang jauh kosong. Jadi ya dia sih kreditnya mungkin lancar tapi apa namanya tidak ditinggali gitu ya. Dia hanya untuk disimpan aja gitu. Memang harusnya konsentrasi pemerintah mulai khususnya Jawa ini harusnya memang ke arah kota ya. Jadi membangun kota. Kan pemerintah juga punya land bank di tengah kota banyak, Pemda atau pemerintah. Harusnya ya tanah-tanah itu dibangunkan perumahan-perumahan supaya harganya itu terjangkau. Karena kalau tanahnya beli kan mahal. Kalau tanah-tanah pemerintah terus hanya bangunannya aja kan mungkin relatif tidak akan mahal gitu ya. Setuju. Sehingga bisa dibeli oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah tadi, MBR tadi. Saya kira memang perlu begitu karena kan ketidakefisiensinya itu besar sekali. Tadi di awal saya ceritakan panjang lebar betapa tidak efisiennya kalau orang harus lebih dari 1 gitu jam dari tempat rumah ke kantornya gitu. Banyak yang tidak efisien dari segi dianya, pemerintahnya, dan efek lingkungan, dampak terhadap lingkungannya, daya dukung lingkungan makin merosot gitu ya. Iya. I see. Itu. Jadi memang harusnya kementerian ini daripada 3 juta itu lebih baik itu rumah-rumah kumuh bangun rumah-rumah di pusat kota khususnya Jawa ini, Jakarta, Bandung, Surabaya ini lebih baik. Iya, setuju Pak. Pak, ini kalau kita mau balik lagi nih ke, aduh gue lupa pertanyaannya, sorry. Oke. Ya, oke, kita ulang ya. Pak Nawir, ini kan ada isu lagi nih, di mana developer nih sebenarnya kan ngapain saya bikin rumah subsidi, nggak nguntungin, ya kan? Saya cuma dikasih tugas sama pemerintah bikin rumah subsidi, sedangkan saya buat sebagai pedagang nih, buat nyari untung, kan gitu. Jadi di sini nih ada insentif kan dari pemerintah, kalau mungkinkah di keringanan pajak kah atau mungkin kemudahan perizinan kah gitu? Ada nggak insentif dari pemerintahnya, Pak? Ya kalau tadi saya sampaikan kalau dari sisi pengembangnya untuk rumah subsidi, tadi kan PPN-nya ditanggung pemerintah, jadi bebas PPN. Kemudian perizinan kan ada namanya ngurus perizinan. Kalau dulu namanya IMB, kalau sekarang namanya KKPN. Perizinan Bangunan Gedung BPG namanya. Nah BPG-nya kalau untuk rumah subsidi gratis gitu kan, dan waktunya dipercepat gitu. Kemudian listrik PLN untuk rumah tentu berbeda kalau untuk komersilnya gitu, karena kalau listriknya jaringannya PLN-nya yang invest gitu. Nah itu sebetulnya insentif untuk pengembangnya. I see. Nah Pak, balik lagi nih kalau misalnya nih tadi saya sebagai calon pembeli rumah subsidi, ya kan pas udah saya beli itu sertifikatnya udah dipecah jadi SHM atau masih jadi induk sama developernya? Iya. Kalau sertifikat ini pengendali utamanya memang di bank ya. Jadi ketika bank akan menyalurkan KPR, jadi ada akad KPR, itu si banknya harus memastikan bahwa sertifikatnya itu sudah ada di dia gitu, udah free di dia gitu. Sertifikat bisa pecah, bisa induk. Kalau saat ini aturannya kan makin ketat, jadi sertifikatnya pecah atas nama developer. Nanti waktu akad kredit dan akad jual beli itu diproses balik nama dari developer ke pembeli gitu. Jadi sertifikat rinci namanya. Jadi sertifikatnya sudah harus
rinsik. Jadi udah pasti aman lah ya. Iya, yang beli sekarang aman. banyak diamankan seperti itu supaya tidak mengalami kendala-kendala lagi seperti dulu gitu. Oke. Ya. Nah Pak, ini kan ada satu isu yang sebenarnya lumayan hot topic ya di bagian rumah subsidi ini. Ada orang yang manipulasi data, ngaku-ngaku jadi MBR, padahal bukan, tapi buat beli rumah subsidi. Ini buat apa emang mereka belikan rumah subsidi? Tadi kita dengar sendiri dari masyarakat, mungil, jauh, kualitasnya jelek. Dan buat apa buat mereka? Ya, ini sebetulnya terus terang mungkin ini agak cerita lama ya, karena kalau dulu demand perumahan kan tinggi. Iya. Ya, jadi dia ini investor yang harusnya bukan haknya dia beli dengan data ya untuk nanti dijual lagi atau disewakan gitu. Oke. Ya. Tapi terus terang memang sejalan dengan perkembangan ini di mana rumah subsidi juga udah jauh-jauh begitu, disewakan juga nggak akan laku. Iya. Dijual lagi juga ternyata tidak mudah. Kalau dulu kan harga rumah itu cepat setahun tuh udah naik 20%, udah naik. Kalau sekarang investasi rumah itu udah beda jauh, udah kalah jauh sama investasi emas kalau sekarang. Kalau emas dalam waktu setahun udah naik 60%, 70%. Kalau properti ini malah cenderung turun sekarang ini ya. Jadi kalau cerita zaman saya muda dulu, kalau investasi ya sebagian besar ke properti gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya zamannya sudah berubah, jadi para spekulan properti ini sudah beda dengan dulu, sudah jauh berkurang lah kalau sekarang. Case-case seperti tadi itu. Ya. I see. Terus ada nggak nih supaya mencegah ini biar nggak terjadi lagi, pemerintah ada nggak nih audit yang efisien? Ya sebetulnya kalau rumah subsidi itu kan tadi ini rumah pertama. Nah pemerintah mengeceknya itu terus terang ini dari bank. Ya. Itu pernahkah orang ini ngambil KPR rumah gitu? Oke. Dia kalau itu kan datanya ada. Jadi kalau nggak pernah ngambil KPR rumah berarti dia rumah pertama. Gitu. Tapi kalau dia sudah punya rumah, bisa dari pemberian orang tua atau dia beli secara tunai, terus terang belum ada belum ada pendata atau mengontrolan di situ. Jadi ya kontrolnya sekarang ini pokoknya dia belum pernah KPR berarti boleh ngambil KPR subsidi ini ya. Oke. Tadi di segmen pertama Bapak udah menjelaskan kan kayak korelasi antara properti sama ekonomi. Ya kan. Nah, ini kita ambil contoh satu rumah aja itu udah bisa menciptakan banyak banget lapangan kerja. Dari mulai konstruksi, ya kan, cat, furniture, macam-macam lah ya. Ini gimana caranya pemerintah untuk mendukung biar industri properti ini bisa naik lagi, bisa menggerakkan ekonomi lagi? Gimana Pak? Iya, jadi memang seperti diketahui properti ini itu ada multiplier efeknya kepada industri-industri lain. Ya. Ada berdasarkan data dari RE itu ada hampir 150-an industri yang supplier daripada properti. Efek ini. Jadi kalau dari data BI sendiri ada properti ini multipliernya hampir 3 kali. Jadi kalau kita invest di properti 100 miliar misalnya, maka ekonominya bisa bergerak menjadi 300 miliar. Jadi bisa masif 3 kali ya. Karena multiplier kepada sektor-sektor industri, tenaga kerja, dan retail lainnya. Ya. Itu dampak dari properti itu memang besar ya efeknya itu. Iya. Dan lebih efek terbesar adalah sebetulnya pasca properti dibangun ya. Kalau Anda lihat dampak dari pasca properti, tentu kalau misalnya mall maka kehidupan ekonomi akan bergulir ya, retailnya sebagainya. Nah oleh karena itu memang pemerintah berkepentingan mendorong sektor ini supaya tumbuh dengan lebih tinggi gitu. Nah sebagai contoh saat ini untuk sektor properti pada
umumnya pemerintah memberikan PPN ditanggung pemerintah itu 11% itu. Jadi PPN-nya ditanggung pemerintah. Dari tahun lalu itu diperpanjang sampai harusnya habis Agustus kemarin, terus diperpanjang lagi sampai kelihatannya Pak Purbaya nyebut bisa sampai tahun depan gitu. Itu adalah salah satu insentif daripada pemerintah untuk sektor properti ini agar properti ini bisa terus tumbuh dan mempengaruhi perekonomian nasional dan juga tenaga kerja, penyerap tenaga kerja yang cukup besar gitu. Nah kemudian selain PPN ya memang kemudahan perizinan ya PBG itu. PBG walaupun memang ini PBG ini implementasinya harus mesti didorong lebih efektif lagi supaya betul-betul perizinan ini tidak mahal tapi cepat gitu ya. Gitu. Itu dorongan dari pemerintah. Tentu di luar itu adalah kredit bank. Kan kemarin disampaikan kredit usaha rakyat KUR itu didorong untuk diberikan juga kepada pengusaha-pengusaha properti, terutama properti rumah subsidi yang kecil-kecil tadi. Boleh ngambil KUR sampai 5 miliar gitu. Nah itu alokasi dana diperbesar supaya para pengembang bisa mendapat modal kredit mudah untuk dia mengerjakan rumah-rumah yang sudah dipesan gitu. Itu saat ini yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini. I see. Nah, kita kan punya nih yang namanya Bank Tanah nih kan. Ada nggak sih yang bisa dilakukan oleh Bank Tanah untuk mendukung industri properti ini? Ya, ini lebih tepat lagi karena memang terus terang komponen harga tanah ini yang cukup dominan ya di dalam harga sebuah rumah atau apartemen atau perkantoran. Bank Tanah ini memang harusnya didorong berperan besar dalam penyediaan lahannya yang sudah dikuasai, khususnya lahan-lahan yang ada di pusat-pusat kota ini supaya tadi kita diskusi ini para penduduk komplain tahu rumah subsidi rumahnya jauh berjam-jam dari tengah kota ya. Sebetulnya kalau Bank Tanah tadi disediakan di tengah kota untuk dibangunkan apartemen, perumahan. Ini terus terang dilakukan oleh, saya tadi cerita di Beijing, di Osaka, di Jepang, Cina, apalagi di Singapura itu menyediakan lahan-lahan yang strategis untuk perumahan sederhana ya, maksudnya perumahan masyarakat ya, supaya mereka tinggalnya tidak jauh, tapi di tengah kota. Dengan diberikan fasilitas itu, maka harga rumah menjadi terjangkau, harga apartemen menjadi terjangkau. Kalau mereka nggak bisa beli, ya sewa aja tapi terjangkau gitu. Sewanya tidak mahal gitu. Itu yang bisa dilakukan oleh Bank Tanah. Apalagi ini cerita terbaru Pak Presiden bilang, tanah-tanah terlantar itu jangan kelamaan itu. Kasih waktu aja. Tadinya 6 bulan, 3 bulan disita ya. Nah, heboh. Itu kalau tanah-tanah terlantar diambil tapi terus digunakan untuk bikin perumahan rakyat akan menjadi murah kan. Setuju banget. Apalagi kalau lokasinya strategis. Ya, itu harus bisa diimplementasikan. Tentunya diharapkan tentu dalam pelaksanaannya tidak ada side effect ya. Artinya demi murni untuk penyediaan properti bagi masyarakat gitu kan. Ya, untuk dijual kepada masyarakat atau dibangun pemerintah dan disewakan ke masyarakat. I see. Nih kalau kita bisa bandingin perumahan di luar negeri sama di Indonesia nih kan. Contoh nggak usah jauh-jauh deh, di Singapura aja. Itu kan kayak kita lihat tuh wah bangunannya bagus-bagus, tata kotanya rapih gitu kan. Itu bisa nggak kita adopsi sistem industri properti mereka ke Indonesia? Dan bakal sukses nggak itu? Iya. Jadi memang harusnya sih bisa ya.
tadi saya beri contoh Jepang, Singapura apa. Sebetulnya ini kan kalau pemerintah ini kan yang dipikirkan adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah saja. Ya. Karena kalau yang penghasilan atas kan mereka udah bisa survive Iya. sendiri gitu. Nah, tentu pemerintah itu kan punya lahan-lahan baik di pusat kota maupun di pinggiran. Apalagi khususnya pusat kota kan Pemda atau pemerintah mestinya bisa memanfaatkan lahan-lahan itu agar Iya. bisa digunakan semaksimum mungkin untuk kepentingan rakyat. Nah, memang sekarang ini kita sudah melakukan itu melalui bangun rusunawa itu. Tapi terus terang dari sisi jumlah dan kualitas harus ditingkatkan lagi supaya sama dengan negara-negara lain ya. Karena jumlahnya kurang memadai kalau rusunawanya DKI. Kalau DKI misalnya kan jumlahnya yang ngantri itu banyak, Iya. yang pengen itu, tapi jumlahnya terbatas karena kendala DKI bangunnya anggarannya juga terbatas. Nah, harusnya memang subsidi perumahan itu memang harusnya didorong ke sana ya, karena kan tadi di awal saya sampaikan kalau kita dorong perumahan seperti sekarang, lama-lama Indonesia isinya rumah semua merata, nggak ada sawah, nggak ada situ lahan-lahan Aspal semua, Wah, beton iya, semua. harusnya lahan hijau dikonversi jadi perumahan, itu kan merusak lingkungan gitu ya, Iya, merusak lingkungan. setuju. Itu mungkin yang poin-poin yang penting untuk pemerintah. Ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Iya. Saya penasaran sih sebenarnya. Menurut Bapak nih sebagai tokoh properti di Indonesia, 10 tahun ke depan kondisi properti Indonesia itu gimana? Secara kita tadi Bapak udah jelasin juga, tren properti Indonesia cenderung turun gitu kan. Iya. 10 tahun lagi apa orang udah nggak mau invest di properti? Gimana Pak? Ya, jadi ini kita lihat trennya di kita dan juga trennya di luar negeri ya. Ya. Ya, karena kalau 10 tahun ke depan kan ya Indonesia insya Allah udah lebih maju dari sekarang. Ya. Yang sekarang ini di Indonesia, tadi saya sampaikan bahwa banyak selera itu sudah berubah dengan zaman kita waktu tahun 70-80-an. Nah, sekarang anak muda bekerja sudah pindah-pindah mobile lah gitu ya. Ya. Sering pindah-pindah sehingga dia membutuhkan tempat tinggal yang fleksibel ya. Sehingga memang sekarang keinginannya sudah lebih cenderung untuk rumah praktis nyewa aja, nanti pindah tinggal ditinggal nyewa ke tempat baru gitu. Jadi mobile. Dan yang dekat dengan tempat kerja supaya lifestyle yang lain bisa dikerjakan daripada habis di jalanan. Habis di jalan, habis jongkos. Iya. Nah, kedua memang seperti tadi saya sampaikan, properti ini sangat terkait dengan perekonomian. Betul. Jadi kalau ekonominya itu berkembang pesat, maka kebutuhan akan properti itu juga akan tumbuh mengikuti, seperti office, retail, akan mengikuti hotel, dan kemudian tempat tinggal. Tapi sebaliknya kalau perekonomian lesu, teruslah demand ini lesu. Gitu. Iya. Nah, tentu cita-cita kita kan Indonesia tumbuh pesat. Jadi kalau tumbuh pesat, tentu properti ini bisa tumbuh pesat. Yang pasti mesti arahnya ke vertikal ya, karena makin ke sana jumlah penduduk makin besar, lahannya makin menipis. Ya. Jadi pasti arahnya pasti akan ke vertikal gitu. Iya. Arahnya vertikal. Dan kalau kita lihat negara-negara ya contohnya Jepang itu, Ya. sekarang banyak rumah-rumah yang pinggir-pinggiran kota yang kosong karena yang tinggal sudah senior, udah meninggal, anaknya atau cucunya sudah nggak mau lagi di situ, banyak dijual, tapi pun harganya juga murah. Bahkan kalau di daerah-daerah
banyak ditawarkan orang untuk nempati gitu. rumah itu karena dijual juga udah nggak laku, jadi rumah kosong gitu aja. Jadi kota hantu gitu ya. Iya, jadi desa-desa rumah yang di pinggiran-pinggiran itu. Nah orang memang praktis ya, kesibukan sehari-hari, pulangnya kerja udah malam-malam, jadi ya dia cari yang terjangkau. Tadi saya sebut orang yang paling pinggir aja naik kereta ya paling 30-40 menit sudah sampai rumah gitu. Ya. I see. Jadi ya kurang lebih Indonesia 10 tahun lagi akan seperti itu ya. Pak, ini sebenarnya saya ada pertanyaan nih, tapi di otak saya agak beli-beli, tapi saya mau nanya in a nutshell aja nih ya Pak. Jadi sebenarnya Indonesia ini secara propertinya ya, di bidang propertinya kapan makmur? Wah, ya kalau tadi saya bilang kalau ngomong makmur, properti itu tidak menentukan. Yang menentukan itu ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi kalau ekonominya tumbuh bagus, ya seperti cita-cita Pak Presiden, Pak Prabowo sekarang 8%. Nah kalau 8% pasti dalam waktu 10 tahun lagi otomatis penduduknya mesti makmur ya. Bisa 8%, otomatis propertinya akan tumbuh pesat. Tapi kalau ekonomi so-so seperti sekarang ya 5%, 4,5%, 4,8%, seperti saat ini memang akan berat. Nah, menyinggung itu lagi-lagi route map untuk menuju 8% ini belum terlihat. Saya lihat tidak terlihat cukup jelas ya, kecuali hanya nyebut hilirisasi. Iya. Hilirisasi. Karena dari sepengetahuan saya, negara-negara itu di dalam roadmap menjadi negara berkembang, menjadi negara maju, itu selalu ada tahapan-tahapannya ya. Contohnya Singapura, Korea, Jepang, itu selalu dari negara komoditas itu ya pertanian, hasil tambang apa ya, kayak Indonesia sekarang ini andalannya mineral, hasil tambang. Itu dia menjadi negara manufaktur. Iya. Manufaktur. Nah, manufaktur itu berarti apa? Untuk menjadi pendapatan dari 5.000. Sekarang kita kurang lebih 5.000 US per kapita ya. Menjadi sampai 10.000, 12.000. Itu harus manufakturnya diintensifkan. Manufaktur ini penting untuk penduduk sebesar Indonesia yang hampir 300 juta orang itu. Kan kita rasakan kalau manufaktur tidak diseriusi, banyak pengangguran, nggak bisa menyerap. Manufaktur ini yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, celakanya kita ini manufakturnya justru makin menurun. Dulu zaman Orde Baru bisa sampai 28% loh. Dari PDB itu sumbangan manufaktur 28%. Sekarang itu makin turun, bahkan sekarang hanya 18%. Jadi peran manufaktur malah mengecil. Ini akan berat karena nanti banyak pengangguran. Kalau banyak pengangguran, ya ekonomi mesti nggak mungkin naik. Kalau pengangguran, daya belinya lemah. Kalau daya beli lemah, otomatis investasi juga akan rendah. Sehingga ini kayak lingkaran ini. Nah, menuju 8% itu kalau menurut saya mau nggak mau memang harus digenjot investasi di manufaktur. Terus terang kalau saya sih sebetulnya Indonesia belum mampu atau belum prioritas atau terlalu mewah untuk membuat MBG dengan dana ratusan triliun kayak gitu. Itu dana itu dibikin untuk investasi infrastruktur manufaktur, mengundang investor luar negeri, wah dampaknya luar biasa. Tidak kasih makan tapi kasih pekerjaan. Biar cari makan sendiri ya, kan gitu. Kalau orang punya pancing dia nyari ikan sendiri. Kalau Anda kasih ikan, dimakan sekarang habis. Ikannya basi habis itu nggak kemakan. Lah itu. Jadi masih prioritasnya itu saya lihat nggak fokus gitu. Jadi harusnya manufaktur, habis manufaktur baru services, jasa-jasa dikembangkan dan inovasi teknologi.
Sekarang negara-negara maju mesti tahapannya. Dulu Singapura yang kecil itu dulu pun nggak langsung jasa kayak sekarang. Dia manufaktur dulu, Jurong itu dulu komplek industrinya maju. Habis itu baru services, jasa-jasa, terus teknologi, pengembangan teknologi. Sama. Sekarang Vietnam manufaktur lagi genjot. Sekarang dulu mungkin 5 tahun yang lalu Vietnam itu PDB-nya separuh kita. Sekarang Vietnam PDB per kapitanya udah deket dengan kita. Mungkin sebentar lagi udah keselip kita. Nah dia manufakturnya intensif. I see. Jadi untuk pendapatan seperti kita 5.000 ke 10.000 harus manufaktur dikejot. Manufaktur berarti kan nanti dia ekspor gitu. Setuju. Nah kita kalau kurang ekspornya hanya mineral, batu bara itu. Kalau harganya lagi jatuh juga kita. Nah, itu kalau manufaktur kan, Cina juga berkembangnya dari manufaktur. Dulu tahun 2000 Cina itu setara kita. Yuan tahun 2000 itu sama rupiah. 1 yuan 1.000 rupiah ya. Sekarang 1 yuan udah 2.000 lebih. Jadi PDB-nya Cina sekarang udah berapa? 10.000 lebih, udah 2 kali lipat. Padahal kemarin tahun 2000 masih kurang lebih sama dengan kita. Emang kondisinya juga saya dengarnya juga agak ngenes ya Pak ya. Yeah. Tapi kita ngomongin permasalahan perumahan nih, ya kan? Perumahan rakyat terutama ya. Ada tadi kita udah ngomongin perkumuhan, ya kan, pemukiman kumuh, terus ada juga backlog, gitu kan. Nah, pertanyaan saya nih sebenarnya, ini permasalahan ini, apakah ini masalah yang permanen, Mbak? Ini saya pas ngebahas topik ini nih, saya kepikiran itu terus. Apa ini permanen? Ya, sebetulnya yang ngomong backlog itu sebetulnya hanya kita aja. Sebetulnya tadi saya sudah ngomong tingkat kepemilikan rumah di Indonesia itu termasuk tinggi. Iya, udah tinggi dibanding dengan negara-negara Eropa, Amerika, mereka paling hanya 60%. Kita itu udah 84-85%. Iya. Artinya sudah cukup tinggi. Artinya kita nggak usah risau dengan orang yang belum punya rumah, karena orang yang belum punya rumah itu bisa tinggal di rumah sewa yang layak, produktif dekat tempat kerja dan terjangkau gitu. Setuju. Aja. Dan di Jepang aja tingkat kepemilikan rumah juga lebih rendah dari kita. Makanya. Tapi mereka kan bisa nyewa rumah seumur hidup, rumah pemerintah ya. Kayak dari Perumnasnya sana lah ya, menyediakan rumah-rumah ya. Dia bisa kontrak di situ dengan tarif yang sangat terjangkau gitu. Nice. Sebetulnya kalau menurut saya pemerintah sebenarnya konsentrasinya di situ. Jadi permanen sih enggak, masalahnya ada solusinya, tapi fokusnya harus di shift sedikit gitu ya. Artinya kan ya nggak apa-apa lah, apa tadi backlog tadi. Yeah. Tapi memang sebetulnya kita backlog ini termasuk sudah kecil dibanding negara-negara lain gitu. Iya. Yang penting pemerintah menyediakan rumah yang terjangkau, layak dan dekat dengan tempat kerja gitu. Jadi itu dia. Dari perbincangan kita tadi, kita bisa tarik garis konklusi kalau properti atau perumahan rakyat itu korelasinya sangat kuat dengan perekonomian di Indonesia. Itu alasannya kenapa rumah subsidi ini hadir. Tujuannya untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak. Karena hunian yang layak adalah hak asasi manusia. Kita tahu kondisi perumahan rakyat di Indonesia ini sangat mengenaskan. Dan yang mirisnya, masyarakat cuma bisa nerima keadaannya begitu aja. Padahal hunian yang layak itu adalah hak asasi manusia yang seharusnya berhak untuk kita terima. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Nawir untuk kehadirannya di sini di tengah-tengah kesibukannya, membuka wawasan, memberikan informasi dan mengedukasi kita semua.
Jadi jangan lupa follow, share, dan subscribe akun gue sekarang juga. Biar nggak ketinggalan podcastnya. Kalau ada lagi yang mau kalian tanya atau bahas, komen di bawah. Nanti gue panggilin narasumber yang tepat. Kepo soal tanah, tanya siapa lagi? Tanya Mas Jordi lah. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Tanya Mas Jordi, jawab semua tentang tanah. Dari hak hingga sertifikat tak ada yang terlupa. Dengan setiap kata kita jadi paham. Tanah yang aman, hak yang terjaga. Tanya Mas Jordi, jawabannya jelas. Bersama kita belajar, tak ada yang ragu. Tanah yang terjamin, hak yang pasti. Sama Mas Jordi, semuanya lebih berarti. Dari kota hingga desa, semua dibahas. Setiap masalah ada solusinya.